Alhamdulillah di sore yang cerah ini ya, saya kembali berada di tengah-tengah pemandangan ya, dikelilingi oleh pemandangan yang sangat indah di sebuah gunung ya. Ya kesini memang ada usaha, tapi saya datang ke sini untuk mengisi ngabuburit bulan suci Ramadan di sore hari ya. Mengisi sore hari, bahasa Sundanya biasa ngabuburit ya. Ini sebuah istilah yang sudah ma'ruf. Nah, sore yang sangat indah ini datang kita ke atas gunung untuk melakukan tafakur. Tafakur betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua ini kenikmatan yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat banyak rezeki, banyak saudara ya. Nikmat ketika kita naik ke atas bukit, kita pun bertemu dengan saudara-saudara kita warga sini yang sangat ramah, menyapa, dan mereka pun dalam keadaan berpuasa. Ya. Betapa indahnya di tengah-tengah kita menjalankan ibadah puasa, kita pun bisa berjumpa dengan banyak orang, bisa melihat pemandangan yang asri, yang indah, lestari. Semoga kita ya tetap bisa menjaga alam ini sebagaimana para petani menjaga aliran-aliran sungai dengan baik ya, menjaga misal tidak buang sampah sembarangan ya. Karena apa? Kalau buang sampah sembarangan, air itu tidak mengalir, ada banjir nanti atau tiba-tiba ada longsor. Kenapa? Karena misalnya pepohonan itu banyak yang dibabat, dirusak. Nah, itu kan tidak boleh ya. Ya, pokoknya intinya sangat luar biasa. Kita bisa banyak belajar dari alam ya, dari ayat-ayat kauniyah yang telah Allah ciptakan, dan kita bisa belajar etika yang dikerjakan oleh para petani. Karena menuntut ilmu itu kalau buat saya tidak terbatas, menuntut ilmu itu duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, tapi di luar pun, di alam pun kita bisa. Ketika kita memikirkan ayat-ayat kauniyah, kita bisa berpikir siapa kita. Kita bisa tahu dari mana kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Ketika kita bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendasar tadi, kita mudah-mudahan bisa menjadi pengikut murid para kiai Nusantara, kiai alim ulama di Indonesia yang senantiasa menyampaikan dakwah dengan ramah, ya, ramah, yang sopan ya, pokoknya asik dakwahnya, enak didengarnya ya. Jadi orang itu akan merasakan bahwa oh, Islam tuh betul-betul mengayomi kita, memberikan rasa kasih sayang dan lain-lain. Ya, mungkin di tengah-tengah saya di sini bertafakur menyaksikan indahnya alam sebagaimana yang Anda lihat di sana ya. Saya teringat supaya kita tidak sia-sia datang ke sini, selain bertafakur memikirkan apa yang ada di sini, saya akan membacakan sebuah riwayat ya yang ada kaitannya tentang ya, kita tahu kalau hari ini tanggal 20, nanti malam 21. Berarti kita berjumpa kembali dengan malam-malam ganjil ya. Yang kita tahu malam ganjil itu suruh nyari apa kita? Suruh nyari Lailatul Qadar. Kalau kita pernah nyantri atau yang tidak pernah nyantri pun pernah ngaji, pasti pernah mendengar malam Lailatul Qadar. Apalagi suka dibacakan ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahrin ya, seperti itu. Nah, ada kaitannya tentang malam Lailatul Qadar, ada kaitan tentang diturunkannya Al-Qur'an ya. Pokoknya macam-macam ya. Nah, itu membuat kita semua ingat pun terhadap selain kepada Al-Qur'an, kita akan ingat ada satu riwayat ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an ya, yang artinya Rasulullah pernah bersabda ya. Saya membaca dari kitab ya, dari sebuah kitab yang artinya Rasulullah bersabda, nawwiru ya, terangilah. Apa yang harus kita terangi? Manazilakum, rumah-rumah kalian, rumah-rumah kita harus kita terangin. Jangan gelap aja. Kita tahu rumah itu kalau udah malam kan gelap, harus diapain? Nyalain lampu. Ya, itu. Nah, selain pakai itu ngapain? Kita memberikan supaya rumah itu terang, penuh rahmat, ya, ada banyak berkah. Kita teranginya dengan apa? Bisolati, bisolati dengan sholat atau dengan baca sholawat juga bisa. Karena ada sholawat, ada sholat, yaitu terserahlah. Tidak perlu didiskusikan, diapakan ya. Pokoknya kalau nggak sholat ya sholawat, tapi nanti ada bahasan lagi ya, kalau mau sholat jamaah pahalanya banyak kayak di masjid, jangan di rumah. Tapi di rumah juga bisa sholat jamaah sama keluarga besar kita ya. Oke, dan apa? Wa qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran ya. Kita baca Quran sama keluarga, atau kalau kita orang tua punya anak, kita bimbing nih anak-anak kita yang sudah ngaji mungkin di surau, di masjid, di madrasah, di pesantren, atau ada yang ngaji di majelis taklim. Kalau pulang ke rumah tetap kita harus apa?
kita dorong dia untuk melakukan murojaah kalau dia punya hafalan ya, ditikrar ya, harus diulang-ulang. Kemudian selain itu kita ajarkan juga, karena ilmu Al-Quran tuh luas banget ya. Makanya ada orang nih kalau malam Lailatul Qadar tuh wah sibuk beribadah, ada yang sibuk qiyamul lail, ada yang mampu 1000 rakaat seperti yang telah dikerjakan oleh Rasulullah, oleh keluarganya, oleh para sahabat. Alim ulama kita pun ada yang mengisi malam Lailatul Qadar seperti itu. Ada lagi yang mengisinya dengan apa? Saya pernah dengar dari salah satu habaib ya, kalian mencari malam Lailatul Qadar, padahal di malam Lailatul Qadar itu kalian tahu Ramadan mulia karena apa? Karena Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu mulia karena apa? Karena dikatakan ada turunnya Al-Quran. Selain turunnya Al-Quran apa? Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin, ya kan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Quran juga turun, malaikat juga turun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam yang betul-betul penuh keberkahan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi jangan sampai malam-malam ganjil ini kita tinggalkan dengan tidur, dengan ngobrol tidak jelas ya. Pokoknya kita harus isi dengan kegiatan yang positif, yang bermanfaat. Agar apa? Agar kita nih setelah Ramadan nih udah cepet banget. Perasaan baru kemarin kita diumumkan oleh Bapak Menteri Agama ya, oleh Kiai juga, beliau kan Kiai ya, adiknya dari Ketua PBNU ya. Telah diumumkan tuh. Kayaknya baru kemarin kita tiba-tiba udah masuk tanggal 20. Nanti pas udah maghrib masuk tanggal 21. Ini kan tidak kerasa. Zaman dulu kita kecil kayaknya Ramadan itu lama. Pas sekarang ya Allah, kayaknya baru kemarin puasa, tiba-tiba nanti udah Idul Fitri lagi. Ini kan luar biasa cepatnya ya. Al-waktu kasoif, pokoknya waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita nggak bisa memanagenya, habislah kita disikat sama waktu. Maksudnya banyak kegiatan yang sia-sia kita kerjakan ya, naudzubillah. Intinya kalau kita menjadi seorang pengikut, seorang murid para kiai ya, saya pun masih terus belajar ya. Intinya kita harus terus berada di bawah bimbingan-bimbingan mereka, agar kita tahu bagaimana itu mengkaji Al-Quran, agar kita tahu isinya Al-Quran, agar kita tidak hanya sembarang ketika baru bisa sedikit cuman ayat sepotong-potong diambil kita menjas orang lain. Itu nggak boleh ya. Kita kajilah secara mendalam. Kalau kita punya waktu, kita bisa ikuti kajian-kajian tafsir yang disampaikan oleh para kiai. Al-Quran itu pokoknya ada tafsirul Qurannya, ada balaghatul Qurannya, ada i'rabul Qurannya, ada iqtisadiyah fil Quran, ada asiyasah fil Quran, ada al-ijtimaiyah fil Quran. Wah, pokoknya banyak ar-ra'yu fil Quran, tentang astrologi. Semua yang kita cari yang manusia butuhkan itu ada semua di dalam Al-Quran. Oh, tentang kedokteran ada. Pokoknya apa aja ada. Yang penting apa? Kita mampu gak mengkaji Al-Quran itu sendiri? Ya kalau kita bisa baca ya lumayan. Tapi kalau kita pengen tahu lebih dalam, ngajilah kepada guru-guru yang mulia, kepada para kiai yang soleh, yang mereka itu tidak hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu dengan lisan, tapi telah membumikan di dalam kehidupan dan seluruh dimensi yang ada dalam berbangsa dan bernegara. Oke, mungkin cukup sekian ngabuburitnya, tidak panjang-panjang ya. Cukup sekian dari saya, semoga dapat sesuatu yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan ya. Intinya ini manfaatnya buat saya dan buat orang lain, mudah-mudahan ada manfaat juga. Jadi kita mengisi ngabuburit tidak dengan kesia-siaan. Mungkin teman-teman ada yang ngabuburit silaturahmi, ada yang bagi-bagi takjil ya, teman-teman aktivis-aktivis kita ya, para pengurus, ada anak-anak muda misalnya di IPNU, di PPNU, ada sahabat-sahabat Banser ya, ada pengurus Ansor, mungkin mereka punya hadiah-hadiah atau takjil buat orang lain, sungguh itu pun luar biasa. Jadi banyak, Ramadan ini bisa kita isi dengan kegiatan apapun, tapi jangan lupa tetap apa tadi intinya, Ramadan mulia karena Lailatul Qadar dan mulia lagi karena adanya Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Terangi rumah udah terang pakai lampu ya. Tapi jangan heran nanti kalau orang ahli tasawuf masuk ke rumah, dia bisa ngelihat nih orang yang ahli Quran, orang yang ahli jamaah apa bukan, itu bisa kelihatan ya. Jadi cahayanya akan berbeda. Rumah yang tidak pernah dibacakan dengan ayat suci Al-Quran, rumah yang tidak pernah diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, itu akan dijauhkan dari para malaikat. Naudzubillah min zalik. Oke, semoga kita bisa menjadi sahabat-sahabat Al-Quran yang tentu apa? Quran selalu kita kaji, tapi di bawah bimbingan para kiai dan alim ulama yang memiliki ilmu-ilmu keilmuan yang luar biasa. Oke, sampai di sini sekian. Wal afu minkum, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan karena kita semua masih belajar
utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai kita nanti mau menjelang ajal. Belajar itu harus terus dilanjutkan. Saya pun begitu. Jadi kalau ada salah harap dimaklum, silahkan dikomentari. Ya kalau suka ya semua itu kembali kita kepada kajian-kajian dan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.